bertanya-tanya mengenai bencana yang berkaitan air. Gini Pak, menurut Bapak, apa definisi dari bencana yang berkaitan dengan air? Mengenai definisi bencana, ada sesuai aturannya itu yang menyebabkan kejadian, serangkaian kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian, baik kerugian harta, benda, bahkan nyawa, gitu kan, termasuk kerusakan lingkungan, bagian dari itu. Tapi kalau menurut pengertian yang menurut peraturan itu bisa dilihat dari peraturan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di situ ada pengertian-pengertian dan jenis-jenis bencana itu menurut aturan. Kalau boleh tahu, apa aja contohnya? Contoh kejadian bencana yang disebabkan oleh hujan Ya, Air. atau air. Jadi Ya. oleh air itu kami sebut sebagai hidrometeorologi, yang bencana yang disebut oleh bisa disebut hujan gitu ya, itu bisa banjir, bisa genangan, bisa kirimi roboh, bisa pohon tumbang gitu nih. Kalau berdasarkan aturan, ada definisi tentang banjir nggak? Tinggi genangannya segimana? Nah kalau itu ada aturannya, tapi nanti teknisnya kita koordinasikan, kita tanyakan, kita komunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bidang pengairan, Ibu Kabinnya, Ibu Ani. Nanti kami pertanyakan kriteria-kriteria mengenai banjir, mengenai genangan gitu ya Nengnya. Iya. kalau menurut Bapak sendiri nih, bisa sama teman-teman Ya. Bapak, tanggapannya mengenai banjir di Kota Bandung, khususnya Cekungan Bandung itu seperti apa? Ya. Mengenai banjir itu penanggulangannya kami itu hanya mengkoordinasikan saja, teknisnya oleh dinas teknis, penanganannya bisa penanganan perbaikan saluran air, kemudian pengerukan, kemudian pembuatan danau buatan, penataan lingkungan, di samping sosialisasi pola hidup bersih dan sehat HBS gitu Neng. Kalau bicara daerah mana aja yang terkena banjirnya? Ya, Yang dominan sering terkena banjir? ya. Mengenai daerah yang sering terkena banjir atau genangan banjir, bagaimana intensitas hujannya gitu. Nah, hal itu juga itu kan teknis. Nanti kami juga koordinasikan ke dinas teknis. Di sini kami punya data kejadian tahun Desember 2020 kalau nggak salah. Nanti bisa di-share, bisa dipelajari mengenai lokasi banjir dan genangan banjir pada satu kejadian pada saat intensitas hujan tinggi. Untuk rata-rata tingginya seringnya terjadi di Kota Bandung berapa ya? Apanya? Tinggi rata-rata banjirnya? Rata-rata sih 50 sentian, 50-60 senti kalau banjir. Tapi cepat surut, gitu, nggak menggenang beberapa lama. Ya. Jadi begitu hujan reda, hujan berhenti, beberapa jam juga sudah surut. Tanpa penyedotan berarti ya Pak ya? Ya, tapi kan tadi sudah ditanganinya mengenai sudah perbaikan salurannya, sampahnya sudah diambil, ada sama petugas yang disebut petugas tim reaksi seperti apa sih Pak? Yang petugas yang di PU tuh? Petugas gorong-gorong. Ya. Gitu nah, jadi mereka rutin membersihkan gorong-gorong seluruh wilayah Kota Bandung. Ya, itu jadi bentuk penanggulangan
bencana juga. Gitu. Ngomong-ngomong permasalahan saat menghadapi banjir, ada nggak kendala-kendala saat Bapak atau teman-teman menghadapi banjir? Ya kalau menurut saya mengenai kendala itu kan tadi bencana umumnya ya susah diprediksi. Kita misalnya mempersiapkan di Pagarsi, tahu-tahu di daerah misalnya daerah Pasteur. Pajajaran atau Pasteur, kejadian Pasteur yang di depan itu diperkirakan ternyata di daerah yang lainnya seperti itu. Jadi sulitnya memprediksi kejadian bencana itu khususnya banjir itu, Neng. Nah hal itu mungkin kan terkait dengan ya kehendak Tuhan gitu ya, kehendak Allah. Jadi kita memprediksinya di sini daerah A, terjadinya di daerah B, gitulah seperti itu. Dan itu apabila tadi intensitas hujan tinggi, kami persiapan nih misalnya di Bage atau di Astana Anyar, di daerah mana Astana Anyar tepatnya itu Pak? Pagarsi, nanti di Pajajaran ada Kirmirobo atau ada genangan seperti itulah, Neng, kira-kira. Biasanya berapa banyak masyarakat yang terkena dampak banjir? Itu misalnya gimana kejadiannya ya. Kalau misalnya genangan air di jalan Pasteur depan MTC depan BTC kita ya kalau nggak salah ya. BTC. Nah itu kan hanya wilayah itu saja, jadi 1 atau 2 RW. Oh, iya. Kemudian apabila Kirimi roboh di suatu sungai, hanya beberapa RW gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kami sampaikan data mengenai asesmen. Jadi kami itu pada setiap kejadian melakukan pendataan asesmen namanya itu ya. Jadi kami ke lapangan mendata mulai dari yang terdampak, kebutuhan, kerugian. Setelah itu kami laporkan ke dinas-dinas terkait. Itu, Neng. Kalau menurut Bapak sama teman-teman, kenapa sih Kota Bandung tuh ada daerah yang sering dilanda banjir, bencana banjir? Nah, mengenai bencana ini kan berhubungan juga dengan daerah sekitar. Daerah sekitar berhubungan dengan alam secara keseluruhan ya, secara umum. Artinya kan kita misalnya di Kota Bandung sudah berusaha menanam pohon, membuat sumur resapan, tidak mensosialisasikan PHBS, tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Kemudian menjargonkan jaga sungai, maka sungai memberi kebahagiaan kan gitu, seperti itu ya mungkin ya. Tapi kan ada daerah terutama yang di hulu, yang di daerah Kabupaten Bandung atau daerah Kabupaten Bandung Barat yang ya kerusakan lingkungannya sudah cukup berpengaruh pada lingkungan Kota Bandung gitu, Neng. Jadi kita berusaha, tapi di daerah hulunya kerusakan lingkungan yang otomatis kita juga terdampak seperti itu. Maka penanganannya tadi harus kerjasama, sering berkomunikasi gitu kira-kira. Menurut Bapak sama temannya bagaimana sih proses terjadinya banjir di beberapa daerah di Bandung? Terjadinya proses banjir itu karena biasa intensitas hujan yang cukup tinggi. Ya. Misalnya kan kami mendapat informasi dari BMKG, ada peringatan dini misalnya. Nah, intensitas hujan ya akibatnya itu, Neng. Jadi ya terjadi banjir dan genangan itu, gitulah kira-kira. Kalau untuk peraturannya, bagaimana sih definisi tingginya banjir sama genangan itu? Ya, sekali lagi untuk definisi mengenai banjir dan kriteria-kriterianya itu mohon izin nanti disusulkan kemudian ya jawabannya tertulis atau nanti peraturannya kami kirimkan ya. Ya.
tadi itu sempat tertunda penyebab banjir paling dominan dari penyebab banjir itu paling dominannya apa kalau di Kota Bandung sendiri? Penyebab banjir yang paling dominan itu ya tadi kerusakan infrastruktur yang belum belum tergarap gitu ya, dan belum terprediksi. Dikira kita bisa mengatasi curah hujan intensitas, ternyata tidak gitu, seperti itulah Neng. Kalau mengenai solusi Pak, solusi apa aja yang Bapak-bapak ini pemerintah lakukan buat mengatasi banjir di Kota Bandung? Ya. Kalau solusi dari kami itu, kami kan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Ya. khususnya bidang penanggulangan bencana. Nah, kami itu hanya sebatas mensosialisasikan, memberikan informasi, mengkoordinasikan, berkolaborasi dengan masyarakat gitu. Jadi kami tidak ke hal yang teknis belum ke hal teknis penanganannya. Penanganan untuk hal teknis itu kami koordinasi dengan dinas-dinas teknis. Khusus untuk banjir itu kami melakukannya dengan dinas PU, dinas lingkungan hidup, DLHK, Dinas Lingkungan dan Kebersihan, kemudian dengan kecamatan dan kelurahan, seperti itu. Jadi kami sifatnya hanya mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setelah kami melakukan pendataan pada saat kejadian. Pada saat tidak ada kejadian, kami mensosialisasikan penanganan maupun ya peringatan dini lah, kesiapsiagaan, pencegahan, seperti itu Neng. Mengenai solusi, apa aja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah banjir di Kota Bandung? Untuk solusi yang dilakukan oleh dinas teknis atau yang pemerintah Kota Bandung lakukan adalah diantaranya membuat danau buatan atau kolam retensi, membuat jalan saluran tol air di beberapa lokasi. Untuk lokasi yang lebih jelasnya apabila dibutuhkan nanti kami mencoba memfasilitasi ke dinas teknis. Tol air itu sama dengan sungai nggak sih Pak? Jadi kami teknisnya juga belum mengetahui Bu. Yang jelasnya gambarannya mungkin memperlebar saluran Bu. Misalnya belok jadi diluruskan, seperti itulah kira-kira gambarannya Bu. Kemudian kapasitas dan salurannya kecil jadi diperlebar, seperti itu Bu. Kemudian di samping tadi pembangunan fisik, infrastruktur juga tadi sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, gitu Neng. Menurut Bapak, apakah proyek tol air sama kolam retensi itu bisa menjadi andalan untuk mengatasi bencana banjir? Untuk saat ini iya. Untuk saat ini, kenapa kami katakan iya? Karena dari semenjak selesai pembangunan itu kami pas intensitas hujan besar kejadiannya berkurang gitulah. Gitu Bu, kejadian misalnya di beberapa titik beberapa lokasi itu menjadi berkurang gitu. Tidak hilang 100% ya, tapi mengurangi lah. Menurut Bapak dan rekan-rekan, apa yang harus dilakukan masyarakat, khususnya ini masyarakat Kota Bandung, dalam upaya pencegahan bencana banjir untuk kedepannya? Yang tetap kita harus lebih peduli pada lingkungan, seperti ungkapan apabila alam menjaga kita, tentunya kita menjaga alam, tentunya alam juga menjaga kita gitu. Cuma kan tadi harus menyeluruh, harus kompak, baik yang di
masyarakat yang tidak terdampak maupun yang terdampak, baik masyarakat yang dilalui sungai maupun yang tidak, pokoknya baik yang di Kota Bandung maupun yang di sekitar wilayah tetangga Kota Bandung, semuanya harus pada peduli menjaga alam, Neng. Seperti dulu saya waktu SD ya, hutan banjir karena apa? Hutan gundul gitu kan. Sekarang apakah di SD itu masih diungkapkan itu masih ada gitu kan? Nah sekarang mungkin ada diungkapkan dengan kebutuhan, faktor kebutuhan ya, tetap aja pohon ditebang ya, penanaman kurang seperti itu, maka harus terus menerus, tidak hanya bila perlu tiap hari lah gitu ya, sosialisasi itu seperti itu. Tapi kan tadi pemerintah juga harus diberi, pemerintah Kota Bandung atau pemerintah berbagai tingkatan itu harus diingatkan juga mengenai apa ya tadi, jangan hanya musiman lah gitu ya, musiman pas kejadian baru semuanya bergerak, tidak kejadian pada diem bahkan sembarangan gitu kan. Jadi harus terus menerus, mau kejadian mau sebelum kejadian, pokoknya harus terus menerus, baik tadi menanam pohon, membuat sumur resapan kan, biopori tadi, menanam pohon ya, itu harus terus dilakukan. Dan jangan hanya di kota saja gitu kan, menanam pohonnya di pinggir jalan udah ditanami apa aja gitu kan. Sekarang pola menanam, cara menanam juga harus diperhatikan, jangan sampai kan mubazir lah di pinggir jalan ditanami mahoni yang usianya yang tingginya 3 meter, pohonnya baru sedikit ya kan, pohon yang kesana ininya kurang ya, mungkin cara menanamnya seperti apa kan, apa model biji gitu kan biasanya jadi stek kan tanamannya akarnya kecil belum kuat, hari tingginya misalnya 3 meter atau 1,5 meter kan, pola-pola seperti juga harus disepakati gitu kan. Jadi lintas instansi, lintas pemerintah, lintas perangkat daerah harus sepemahaman, jangan sampai kegiatan juga menjadi mubazir gitu kan, seperti itu. Tapi sejauh ini ada Pak koordinasi antar institusi, misalnya ini Kota Bandung dengan kabupaten, kemudian Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung misalnya begitu, koordinasi antar institusi itu selama ini ada tapi Pak berjalan terus untuk mencegah sama-sama. Ya terus terang saja hal-hal yang demikian itu semasa saya ini jarang dilakukan, atau tidak pernah lah saya katakan, tidak pernah dilakukan Bu. Nah dilakukannya melalui apa, bagaimana, itu menjadi pemikiran khususnya saya Bu sekarang. Kan saya baru bergabung dalam 1 tahun ini, saya ingin mencoba dan rekan-rekan pimpinan ingin aktif di lapangan, karena tadi luas wilayah Kota Bandung itu wilayah kerja kami. Wilayah kerja kami memberikan informasi rawan bencana atau rawan bencana banjir itu kan ke seluruh masyarakat. Nah hal-hal demikian itu baru sebatas keinginan saja Bu, menjadi suatu mimpi kami untuk mewujudkannya. Jadi cerita sedikit ya Neng ya. Iya boleh. Penanggulangan bencana itu di Kota Bandung khususnya ini baru 3 tahun usianya, 4 sampai 3 tahun lah. Dinas Kebakaran dan Pengelolaan Bencana dulu, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, penanggulangan bencana itu tadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2027 tentang penanggulangan bencana, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah dari masa 2007 atau 2008 ke kami itu berdiri 2017, berarti kan 10 tahun sekitar segitu ya kurang lebih.
siapa yang menangani di pemerintah Kota Bandung itu dinas mana. Nah, ada yang menanganinya batas satuan pelaksana, jadi Satlak penanggulangan bencana, Satkorlak. Nah, sedangkan Satkorlak itu non struktural itu bukan dinas gitu ya tingkatannya. Jadi hanya fungsional saja. Belum ditunjang anggaran maksimal, SDM yang maksimal gitu. Jadi selama 10 tahun itu dia belum diperhatikan mengenai penanggulangan bencana ini khususnya di Kota Bandung, Neng. Dan kami berdiri kan 2017 Dinas Kepegawaian dan Penanggulangan Bencana lingkup bidang. Jadi maksud saya kewenangan juga terbatas. Maka meskipun tadi itu kan bagian dari hal-hal pemikiran kami, meskipun kewenangan terbatas, anggaran terbatas, tapi kami ingin mencoba dengan keterbatasan, ingin berbuat yang lebih baik gitu. Kan kalau mungkin Neng juga pernah mendengar bahwa di daerah itu ada yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau di pusatnya ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB dan BPBD. Nah, di Bandung itu belum terbentuk, baru sebatas dinas, khususnya saya bidang ya sebatas itu. Tapi tadi lingkup wilayahnya sekota Bandung gitu nih. Jadi serba keterbatasan, tapi kami khususnya ingin mencoba berbuat yang lebih baik. Maka salah satunya ingin mencoba berbuat, kami ada seperti Neng ini di Ibu Guru dibimbing, kami sangat antusias untuk mendukung gitu Neng, mensupport. Karena tadi kami sosialisasikan bukan hanya kepada orang-orang tua kan, bukan hanya, tapi kan tadi ke tingkatan misalnya anak SD, SMP, SMA, mahasiswa juga harus diberikan pemahaman dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ke SD yang harus sambil bermain kan, memberikan sosialisasinya. Ke anak SMA bagaimana. Nah, hal demikian tuh seperti yang Ibu sama Ibu lakukan ini, kami sangat mengapresiasi itu Neng. Kira-kira. Ya, Bapak. Apakah ada program dari pemerintah yang melibatkan remaja untuk mencegah banjir? Untuk saat ini terus terang Neng belum ada. Makanya dengan adanya momentum seperti ini, dengan karya ilmiah ini, mudah-mudahan saja kami juga di tingkat lokal ya mengadakan semacam lomba karya ilmiah lah. Kami misalnya mengadakan tingkat bidang lomba karya ilmiah tingkat Kota Bandung, diinisiasinya oleh kami, seperti itu Neng. Untuk tadi mensosialisasikan penanggulangan bencana, itu kira-kira. Gimana Pak menurut Bapak tentang partisipasi masyarakat terkait dengan program penanggulangan bencana terkait dengan air? Ya, silakan Pak. Bapak menyampaikan partisipasi masyarakat. Program sangat partisipasi masyarakatnya sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena sebagus apapun penanganan dari institusi kami atau pemerintah Kota Bandung, apabila masyarakatnya tidak peduli ya tidak ada artinya juga. Intinya cintai alamnya benar kami juga kita, karena memang bencana itu ya, tentang alam, dia lebih bahasanya punya hak mengeluarkan pendapat ketika kita tidak menjaga itu. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat penting. Tapi yang kemudian itu yang kita coba atau kita ingatkan, kita lakukan mungkin di hari ini jadi budaya, mungkin bisa juga dibuat itu perkumpulan di sekolah-sekolah kayak gini yang memang kita akan Contoh-contoh apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan banjir? ya, pencegahan banjir kan itu tadi upaya hidup sehat ya, tidak membuang sampah sembarangan. Minimal kita tahu
lokasi atau tutorial yang minimal kita ini sedang berada di mana sih. Misalnya di rumah ini potensinya apa, kita harus tahu. Kadang-kadang kan kita tidak peka gitu, tidak peduli. Ya udah saya di rumah aja yang dijaga ya, tapi kita tidak tahu potensi. Minimal kita harus tahu potensi yang ada di lingkungan masing-masing, biar tahu apa harus berbuat apa apabila terjadi sebuah bencana lagi. Menambahkan boleh. Jadi begini nih, kan kita tadi kegiatan banjir itu banjirnya di mana? Apakah berkaitan dengan sungai? Maka sungai itu di Kota Bandung itu ada berapa? Bukan sungai besar, sungai kecil itu juga menjadi mungkin menjadi sumber data yang harus dilengkapi oleh Neng ya. Nah, nanti kaitan dengan sungai, siapa yang mengelola sungai? Itu kan sungai kan kalau di negara orang mah sungai itu nggak hitam airnya, nggak bau, ya indah, Herang. ya herang airnya teh. Kenapa di kita mah dulu masih herang, jernih ya airnya, sekarang kesini kotor, hitam, jadi sumber limbah, jadi sumber penyakit. Kenapa bisa seperti itu? Itu ya. Kenapa yang dulu gitu ya orang tua kita zaman saya kecil khususnya Neng ya, lihat saluran air itu masih banyak impunnya. Ya ikan-ikan kecil. Nah sekarang sulit, sangat jarang, langka mencari impu. Ya apa yang bahasa Indonesia ini impun lah ya, ikan kecil itu ya, terate apa namanya, pokoknya impun itu ya, tahu kan? Tahu. Nah sulit mencari pada kemana itu, karena tadi banyak limbah di sungainya. Nah apakah kita bisa? Pasti bisa kalau bersama-sama. Jangan sampai kan tadi orang pabrik atau limbah keluarga, jangan limbah pabrik juga buangnya ke sungai. Apa-apa buang ke sungai. Jadi sungai itu seolah-olah tempat buang sampah panjang gitu, yang panjang gitu, Neng. Sementara kalau diingatkan di bagian hulu, tapi di bagian hilirnya tetap juga nggak peduli, sama aja kan. Atau di bagian hulunya, bagian hilir kita bersih, di bagian hulunya buang sembarangan gitu kan. Ya kan begini, kalau kita jalan misalnya dari, biasa kami dari Kapundung, dari Lebak Siliwangi jalan mapai-mapai pinggir sungai Cikapundung ke atas sampai ke batas Dago, batas Tahura, itu sampah semua, buangnya ke situ. Jadi dari sananya juga udah mau gundul, buang sampahnya sembarangan. Nah jadi itu, jadi kan ngaruh ke bawahnya juga. Nah hal demikian itu harus menyeluruh, harus banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau sama kami diingatkan, kami bergerak, mungkin tadi pada acuh gitu ya, itu mah bahkan kesannya Bapak mah kalau ada anggaran, kalau ada proyek baru berjalan gitu kan biasanya gitu. Tapi mungkin oleh anak-anak, oleh pelajar gitu ya, bersamanya terus menerus. Tadi kalau menurut kami ada kurikulumnya mengenai lingkungan hidup, jadi kan itu mungkin lebih cepat tercapainya lah gitu ya. Sungainya jernih, terus di atasnya hijau, resapannya banyak. Nah, mungkin seperti masa dulu gitu ya, ada banjir karena intensitas hujan, mungkin bisa kita hindari, bisa kita minimalisir gitu, seperti itu. Apa saran Bapak dan rekan biar masyarakat di Kota Bandung bisa memaksimalkan perannya dalam upaya pencegahan banjir? Salah satunya tadi disampaikan harus terus menerus, jangan, harus semaksimal mungkin. Tadi kalau tiap sekolah, tiap dari mulai SD atau bila mungkin dari mulai TK, dari hulu sampai ke hilir, sama-sama sepemahaman, sama-sama peduli pada lingkungan.
Nah, mungkin hal itu menjadi suatu ikhtiar yang bisa maksimal. Nah, kan bisa diteliti sama Neng, sama ibu guru di sini. Siapa yang peduli pada lingkungan gitu ya? Ya. Sekarang zaman online gini, boro-boro keluar kan ya, pada di dalam nggak peduli ke lingkungan sekitar. Nah, hal itu salah satu contoh, salah satu penyebab baik langsung maupun tidak langsung. Siapa yang lagi peduli pada lingkungan sekitar kita? Tadi sebenarnya oleh Pak teman saya Pak Hadi, siapa lagi yang peduli kan dengan keadaan seperti ini? Nah, tentunya menjadi menjadi pekerjaan rumah kita, menjadi pemikiran bersama. Neng juga ada sumbangsihnya, itu tidak hanya kami lah para pegawai atau PNS yang dalam penanganan, tapi semua. Karena di kami itu kan Neng ada yang kami sebut pentahelik. Pentahelik itu kolaborasi antara pemerintah kami, kemudian masyarakat itu masyarakat tadi bisa relawan dan sebagainya lah ya, bisa dunia usaha, bisa akademisi termasuk sekolah, bisa media sosial. Jadi 5 itu harus kompak pada penanggulangan bencana seperti itu Neng. Ini bukan hanya kami aja di pemerintahan gitu kan, tapi tadi peran-peran semuanya juga harus kita maksimalkan, harus terus menerus, harus menjadikan prioritas lah seperti itu Bu Eneng. Di kami udah ada, pemerintah sudah membuat aturan-aturan, rambu-rambu ya, bahwa misalnya standar pelayanan minimum layanan kepada masyarakat itu seperti mana, seperti layanan menyampaikan informasi rawan bencana. Itu kan kewajiban pemerintah untuk tadi menyampaikan layanan tanggap darurat dalam keadaan darurat, kalau kejadian bencana itu juga layanan terus seperti apa. Nah, hal yang demikian baru sebatas tataran peraturan, tataran konsep, aplikasinya masih ya belum maksimal atau masih belum tercapai. Nah, hal-hal itu diantaranya tadi kembali peran-peran diantaranya yang harus dilakukan seperti ini. Maka kami konsen seperti itulah nih gambarannya. Bapak, kalau misalnya kan tadi terkait dengan layanan-layanan ya Pak ya. Nah, di Skar PB sendiri untuk memberitakan kepada masyarakat, misalnya ada portal web tertentu atau tidak yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakatnya sadar, oh ini yang langganan, misalnya apa ya, langganan bencana terkait air. Nah, kalau ini baru berpotensi misalnya gitu, yang ini aman tapi harus menjaga misalnya. Nah, apakah ada Pak portal web yang misalnya bisa diakses oleh masyarakat? Belum. Masih sebatas pemikiran Bu. Ini Bapak ini kan early warning ya. Nah, ini ke early warning ini Bapak. Jadi kendalanya adalah di saat early warning itu yang harus bekerja sama itu dengan BMKG, karena kan kita harus menghitung debit curah hujan sama kepadatan hujan. Nah, ini yang kita menghitung ini akan jadi potensinya ini yang susah, kecuali dari BPWS sistem DAS itu ketinggian berapa, kemungkinan banjir atau tidak, seperti itu. Jadi memang itu sedang kita pikirkan seperti early warning pada masyarakat, juga himbauan jangan melalui jalur ini karena ada kejadian berpotensi banjir seperti itu. Berarti sebenarnya portal untuk menginformasikannya mah belum ada sementara ya Pak ya, untuk menginformasikan bahwa oh ini titik-titik daerah langganan, rawan, dan pemeliharaan misalnya karena memang termasuk kategori daerah aman rawan bencana misalnya gitu. Jadi belum ada ya Pak ya? Kalau di Skar PB belum ada. Berarti kalau misalnya bentuk partisipasi dari pelajar, misalnya kan kayak pelajar itu kan ada di SMK itu jurusan, misalnya kayak jurusan RPL atau teknik informatika,
mungkin bisa ikut berpartisipasi juga ya Pak ya, salah satunya untuk membuatkan misalnya bentuk portalnya, kerjasama dengan Diskar PB-nya itu sendiri. Diskar PB-nya memberikan kontennya, mungkin pelajar bisa berpartisipasi aktif Ya, untuk membantu bagaimana cara menginformasikan melalui salah satunya portal web misalnya, begitu mungkin ya Ya. Pak ya. Ya. Salah satu yang Bisa, bisa betul. Itu diambil partisipasi ya. oleh Dari kalangan para pelajar. atau mahasiswa. Ya, Betul Bu. mahasiswa. Tadi di samping kala ilmiah juga tadi kan ada sekarang udah pada canggih ya, udah belajar IT kan, teknik Iya, betul. jaringan komputer, jaringan macam gitu ya. Iya, betul. Software sudah pada belajar anak-anak sekarang mah. Betul. Maka kami ke depan tadi bisa karya tulis, bisa aplikasi yang kami sayembara bisa kami coba Iya, untuk betul. untuk ya tadi dalam rangka lebih memperdulikan anak-anak kita pada penanggulangan bencana. Bersama bencana. Iya. Kuncinya itu tadi yang tidak ada menjadi ada dan dirasakan masyarakat itu mungkin bakal bisa membuat sebuah jadi inovasi kan. Iya, betul. Tidak ada jadi ada dan dirasakan Iya. manfaatnya. Kalau tadi bicara genangan banjir, genangan sama banjir itu sama atau beda? Atau genangan itu apa, banjir itu apa? Ya, ini Neng, kami nge-share ke Ibu tentang data pada kejadian tanggal 24 Desember 2020. Ini dapat data kami. Pasteur itu ya Pak? Kami dapatkan dari Dinas PU, dari bidang pengairan ke Ibu kan udah kami share. Oh ya. Ini pada saat tanggal 24 Desember tahun 2020 itu terjadi kurang lebih 65 kejadian genangan dan banjir. Misalnya nomor 1 ini lokasinya di Koko Citarip yang melaporkan UPT Tegalega, aset jalan provinsi, keterangan banjir, ketinggian air 30 cm, penyebab atau keterangan luapan saluran Citarip Barat. Nah ini kami udah share ke Ibu ya. Kemudian Yang kemarin itu ya Pak ya? Bukan? Beda lagi? Beda lagi. Lagi. Yang barusan ini. Jadi nanti kita setelah dengan nanti harus kita agendakan dengan dinas teknis. Ini khususnya yang menangani saluran air atau pengairan itu dinas PU bidang pengairan. Nah, udah saya share ke Ibu. Oh, nembe, mohon. Ini kejadian tanggal 24 Desember. Iya. Hujan besar, kejadian di mana-mana. Kalau kami mencatat atau kami mengasesmen beberapa lokasi, kami laporkan ke tingkat pimpinan kan. Kami ditanya lagi, nah ada kejadian itu banyak. Ternyata laporan dari Dinas PU. Ada tadi kriteria banjir sama kriteria genangan. Maka tadi pertanyaan yang itu sebaiknya disimpan dulu. Nanti kita pertanyakan dengan yang Dinas PU. Gitu Bu, kira-kira. Bapak, kalau misalnya nih kita sebagai masyarakat, amit-amit ya Pak ya, amit-amit misalnya, oh ini daerah Pahlawan nih banjir. Nah, kepada siapakah nih kita masyarakat mengadukan kejadian tersebut gitu ya, kepada institusi mana nih? Lalu nelfonnya kemana gitu, atau misalnya menghubunginya ke nomor apa? Nah itu bagaimana Pak teknisnya kalau kita masyarakat tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga terkait bencana misalnya ya, terlepas itu akibat air atau bukan begitu, itu bagaimana si masyarakat bisa melaporkannya kepada pihak pemerintah, institusi pemerintah di Kota Bandung? Ini Pak, Bapak yang menjawab ini. Gimana Pak? Ada di sesi Diskar PB, Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana itu ada emergency call-nya itu di nomor 02211. Di situ kita bisa ngisi pengaduan apapun itu bisa kita bantu. Yang sifatnya emergency ke 112 juga bisa, tapi lebih tepatnya ke 113 karena di 113 ya Pak ya? 022 113. Berarti ini langsung terhubung ke Diskar ya Pak ya? itu langsung terhubung ke Diskar PB dengan jam kerja 24 jam. Oh 24 jam. Tanpa libur. Jadi emang apapun kedaratannya bisa kita koordinasikan ataupun bisa kita tangani.
Jadi ini bentuk pelayanan dari Diskar PB Diskar PB untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan melaporkan semua kejadian bencana. Karena dulu namanya itu emergency call 02213 itu memang pemadam kebakaran di Diskar PBT memang khusus untuk penanggulangan bencana. Selama ini juga banyak banget siapapun itu kadang-kadang tolongan kucing membunuh diri. Benar. Kucing bunuh diri. Bunuh diri juga ada, kucing kecemplung ada gitu. Kadang-kadang sampai yang cincin susah dikeluarin ya. Oh iya. Ya ke pemandangan-pemandangan juga. Oh berarti linknya sama berarti ya Pak ya? Sama. Kesini juga. Dan itu emang kantornya ada di kantor kami juga yang 24 jam ya. 15 orang dengan 3 shift kerjanya itu 24 jam. Dari jam 8 sampai besok lagi jam 6. Dan bergantian. Tidak ada libur, tidak ada hari raya. Kalau misalnya dalam 1 tahun nih Pak ya, kita hitungan dalam 1 tahun untuk bencana yang terkait air, kira-kira periodenya berapa kali dalam setahun gitu? Kalau pastinya harus lihat data. Cuma ya Kisaran mungkin Pak? Ada sekitar 2 kali atau? lebih sih ya. Oh, Itu lebih. data yang dari hampir sama kayak data yang dari PU itu ya seperti itu. Cuma kalau data yang disampaikan ke Ibu ini kan ya. Yang kemarin pemetaan wilayah ya? Ya, ini kan tabel rekapitulasi kejadian. Di sini ada banjir. Misalnya 2018 itu 6, 2019 itu 10, 2020 itu 18 Bu. Naik turun berarti apa ya? Enggak. Naik terus cenderung. Oh, naik terus. Ya, 6, 2018, 2019, 10, 2018, 8 itu yang banjirnya Bu. Kemudian yang Kirmi roboh 2008 tidak ada, 2000 Kirmi roboh tidak ada, 2020 yang 14 Bu. Jadi 2019 tidak ada, 2020 14. Nah ini yang kemarin disampaikan ke Ibu, peta kejadian Yang itu peta kan. itu ya. Nah, sama rekapnya kalau nggak salah. Nah itu sementara data-data yang kami miliki Bu. 2 tahun ya Pak ya? 3 tahun 3 ya Pak? tahun. 3 tahun. Kan kami nge-share ke Ibu Ya, peta kejadian, nah itu bisa sebagai data awal aja. Mengenai tadi lokasinya belum disampaikan ke Ibu ya. Jadi yang Excel-nya apa yang ada ininya. harus dilihat data. Ya nanti filenya lupa belum diambil, nanti file Excel-nya Ya, Bapak nggak apa-apa. bisa kami sampaikan ke Ibu. Iya, Sekali iya. lagi ya menjelaskan bahwa apapun kejadiannya bisa kami bantu ya di 022 113 sebagai pelaporan pendaratan. Ya, bentuk pelayanan masyarakat. Dan ini Pak, masyarakat pasti udah pada tahu ya Pak ya? Udah. Nomor-nomor ini. Minimalnya tingkat RT RW itu mereka mengetahui layanan nomor ini gitu ya Pak ya? Cuma kadang-kadang ya susah, bukan susah ya, orang yang malas ngapalinnya kadang-kadang. Jadi lebih kayak ngapain juga nelfon gitu. Iya. Mendingan Taunya pas kejadian baru temen butuh. hafal gitu. Iya betul, betul. Ya ada lagi Debbie, Kia sudah ya sementara panginten gitu hala Bapak. Sementara itu dulu. Mohon. Neng pelajari lagi kalau bisa ini dipoto, ini foto pertanyaannya biar kami diskusikan lagi di kantor, biar kami coba untuk yang tertulisnya belum kami lengkapi. Nah untuk tadi agenda-agenda menikah dinas PU silakan disusun. Kalau misalnya kami bisa kami kumpulkan atau kami undang atau kalau enggak kita datang aja ke sana itu ke kantor PU-nya. Dan kami juga terus terang belum pernah melakukan koordinasi. Ini mumpung momentum, kami tidak malu menyampaikan Neng bahwa kami juga belum pernah melakukan
rapat dengan dinas-dinas teknis terkait. Pada masa saya udah 1 tahun di ini belum pernah kami mengundang atau kami berkoordinasi. Pas pada kejadian aja gitu koordinasi, tapi tadi hanya sebatas via telepon lah gitu kan. Kalau merumuskan di suatu rapat, di suatu pertemuan belum pernah kami lakukan. Nah ini mumpung ada momentumnya, kami juga ini siap mengantar kira-kira begitu. Tapi harus cepat. Ya, mohon Bapak. Kira-kira itu ya Ning ya, dan mau lebih kurangnya. Iya, mohon Bapak maaf. terima kasih Terima kasih, banyak. Bapak. Bapak sudah berkenan datang ke sini Tapi yang jauh-jauh. jelas ini belum